belum. Terus saya minta esnya kak. Tapi sisa udah. Sedikit aja. Nanti udah beli yang lain kok, nanti dikasih uang aja. Nggak apa-apa kok. Iya. Semoga saya. Kamu ke saya nggak mau. Nggak apa-apa ya, makasih. Saya Di sana apa? iya. Saya belum buka puasa kak. Sana apa kok? Maaf ya. Ini masalahnya ini tuh punya saya. Iya. Ramadan udah berbagi aja nggak apa-apa. Bukan masalah berbagi punya saya nggak apa-apa. Bagi-bagi ya kan Mas? Iya. Nggak apa-apa kan? Sakit perut saya. Iya. Nggak, bukannya gitu. Dia juga ini palingan usianya masih belasan loh. Ya, terus apa salahnya gitu? Bisa 5 tahun tuh. Nggak, bukannya gitu. Dia masih bisa ngamen, nggak usah ngemis kayak gini loh. Punya hati nggak? Punya, cuman dianya loh. Dong semua orang. Saya empati. Nggak usah kayak gitu. Saya empati. Nggak apa-apa Mas, nggak usah dengerin teman saya ya. Nggak, ini punya saya loh. Ini punya saya. Ya udah, punya saya. Iya, ini punya saya. Nggak apa-apa kan Mas, bekas kita? Ya, nggak usah. Atau mau dikasih yang baru? Nggak usah. Beli aja ya? Kita beliin aja ya? Nggak apa-apa ya? Nggak usah. Kita beliin aja ya? Nggak usah kak. Beli aja. Kalau memang kakak nggak ikhlas gitu. Bukannya nggak ikhlas sih, cuman kalau ini bekas saya, nanti kalau Mas yang minum itu saya yang nggak enaknya gitu loh. Udah Mas, maafin teman saya, mungkin dia kebawa emosi gitu, nggak apa-apa Mas, beli aja ya. Nggak usah. Nggak apa-apa Mas. Nggak usah datang. Saya boleh nggak saya kita kenalan? Kenalan. Boleh nggak? Kenapa takut sama saya? Nggak apa-apa sih. Cuman kenapa mesti kenal? Saya pengen kenal aja gitu. Mas dari mana? Saya asli Lombok Tengah kak. Saya mulung-mulung di sini. Kan sekarang murah harga rotokan itu kak. Saya dapat cuma 6.000 gitu. Kenapa nggak nyoba cari kerja aja gitu Mas? Kan banyak juga. Mau jadi tukang sapu atau apa kan juga. Yang penting halal, nggak minta-minta kayak gini. Kan tangan yang di atas lebih baik daripada yang di bawah. Benar kak. Tapi bung gimana kan tahu sekarang ini dalam keadaan apa sih namanya pandemi itu kak. Pekerjaan susah sekarang kak. Iya sih, tapi cuman ngemis-ngemis kayak gini di usia yang masih terbilang muda kayak gini tuh nggak banget sih. Maksudnya bisa bikin usaha sendiri juga kayak gimana itu bisa. Daripada mas-mas ngemis kayak gini masih bisa kerja, masih kuat loh. Saya minta maaf kalau saya salah gitu kak. Iya, mungkin teman saya gimana ya, peduli gitu, makanya dia bilang kayak gitu. Maaf ya Mas ya, Nggak apa-apa. nggak usah dimasukin hati. Enggak, saya nggak pernah masukin dalam hati. Bener, nggak apa-apa, nggak mau beli. Nggak usah dah kak. Mas pergi dah Mas, nanti dah mungkin ke siapa gitu yang kasih. Diam aja Mas, nggak apa-apa, temenin kita. Pergi dah Mas, ngobrol-ngobrol nggak apa-apa kok. Ih, pergi dah Mas, soalnya nanti mau ketemu juga sama temen, nggak enak nanti ngelihatnya dikira ketemuan sama orang kayak gini. Nggak apa-apa. Pergi dah Mas. Ih, kamu nggak boleh kayak gitu. Udah diam dah. Nggak apa-apa, pergi dah Mas. Ya. Join aja sama kita Mas. Tapi saya ini cuma pengen curhat-curhat aja. Apa? Pengen curhat-curhat aja gitu. Curhat. Iya, saya ini Boleh sih, tapi gimana sama temen saya? Gimana? sebentar aja gitu. Izini saya curhat gitu. Soalnya tadi itu saya samperin orang ditendang, diusir, dikira saya jadi pencuri gitu kak. Makanya saya ini pengen curhat-curhat aja gitu. Gak apa-apa kan sebentar gitu. Kak, saya minta izin di kakak kalau boleh sih ya. Boleh nggak saya curhat sebentar gitu? Kalau saya sih boleh-boleh aja. Ya mumpung kita cuma berdua juga, ya nggak apa-apa sih. Iya, karena udah 1 tahun lebih saya cari barang rosok kayak gitu, jauh dari orang tua gitu kak, kangen sama orang tua. Tapi buat pulang malu, nyusahin kedua orang tua saya kak. Lebih baik saya pergi untuk mencari nafkah sendiri gitu. Kakak masih beruntung, orang tuanya masih mampu biayain kakak sekolah atau kuliah, sedangkan saya kak jauh dari orang tua. Kakak masih enak bisa beli apa-apa. Saya hanya mau berbakti sama orang tua kak.
Orang tua kita itu sayang sama kita. Orang tua kita mengajarkan menjadi anak yang lebih baik, bisa menghargai sesamanya, Kak. Makanya perbanyak istighfar, Kak, ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Kak, ya. Boleh nggak saya tanya, Kak? Boleh saya tanya? Iya. Apakah orang tua Kakak masih ada? Alhamdulillah. Dua-duanya sayang apa sama orang tuanya, Kak? Sayang banget, Kak. Tapi kita sebagai anak, Kak, ya, tanpa kita sadari bahwa kita itu sering durhaka sama orang tua, sering ngebohongin kedua orang tua kita, sering mencaci maki kedua orang tua kita, sering bikin orang tua kita sedih. Tapi kita nggak pernah memikirkan sedikit pun, Kak. Sayang apa nggak sama orang tuanya, Kak? Sayang. Gini, Kak, kita sebagai anak, kita cuek aja sama orang tua gitu. Orang tua kita itu sakit, kita cuek sebagai anak. Sedangkan kita yang sakit sebagai anak, Kak, dirawat sama orang tua kita sampai sembuh, dibawa ke dokter. Yang penting anaknya sehat. Orang tua kita itu rela sisihin makanan yang enak buat anaknya, biar anaknya itu nggak marah, nggak ngambek, Kak. Orang tua kita itu rela kerja apapun yang penting halal. Buat siapa? Buat kita. Orang tua kita itu rela kerja pagi-pagi, ada yang ke sawah, ada yang ke pasar, dan ada juga orang tua kita yang pergi merantau ke luar negeri untuk biaya sekolah kita, untuk biaya kuliah kita. Tapi kita sebagai anak sering ngelawan sama orang tua kita, sering ngehabisin duit dari orang tua kita. Mending kita pakai yang bagus-bagus, tapi kita pakai uangnya beli yang nggak penting. Ibu kita menggendong kita di dalam perut 9 bulan 10 hari. Ibu rela mempertaruhkan nyawanya demi mengeluarkan kita, demi mengelahirkan kita. Setelah kita lahir, kita disusuin sama ibu kita. Kita digendong ke sana ke sini, diajarin jalan sama ibu kita. Semakin hari kita semakin besar, digendong ke sana ke sini, minta beli mainan, dikasih, diturutin sama orang tua kita. Coba pandanglah kedua orang tua kita. Coba kita bayangkan bahwa ada orang tua kita di depan kita sekarang ini. Pandang wajah orang tua kita. Semakin hari orang tua kita itu semakin keriput wajahnya. Semakin hari orang tua kita itu semakin berkurang umurnya. Orang tua kita itu nangis tengah malam di bantalnya. Menangis karena apa? Menangis karena anaknya yang sering durhaka, yang sering ngelawan sama orang tua. Ibu kita rela nggak beli apa-apa, nggak beli baju baru. Yang penting anaknya bisa beli baju baru. Yang penting anaknya bisa kuliah, biar anaknya menjadi anak yang sukses. Tapi kita sebagai anak sering ngebohongin kedua orang tua kita. Kalau kita temuin orang tua kita, pas kita pulang, yang kita temuin adalah batu nisannya, yang kita temuin adalah mayatnya, yang kita temuin adalah lagi dipasang kain kafan sama orang-orang. Gimana perasaan kita sebagai seorang anak? Orang tua lah ya orang yang paling berharga di hidup kita, Kak. Orang tua. Kunci kesuksesan itu ada di orang tua. Kalau kita mau sukses, berbaktilah kepada orang tua kita. Percuma kita ibadah kita banyak, percuma kita berzikir banyak, tapi kalau kita udah durhaka sama orang tua, surga itu jauh, Kak. Karena surga itu ada di orang tua. Kalau kita berbakti sama orang tua, rajin ibadah, insya Allah, Kak, dijamin surga. Makanya berbaktilah sama orang tua. Dan juga dalam puasa, dalam bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah,
dianjurkan untuk sering-sering baca Al-Quran ya kak ya, banyak sholawat juga, berbanyak ibadah juga gitu. Boleh nggak saya mau sholawat gitu kak? Boleh ya. Innal habib al-mustafa dhurafati wa dhuwafa wa dhikruhu fihi shifa idza tamada bil ilal milna bihi tulal mada nasran ala kullil ida milna bihi tulal mada nasran ala kullil ida yasurruna ayyubtada birruhi minna wal muqal. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Barang siapa yang berselawat sekali kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan membalas selawat kita 10 kali kak. Sekalipun niat kita mau riak untuk berselawat, kita itu dapat pahala kak. Begitulah kelebihan selawat. Sedikit pun kita mau riak untuk berselawat itu, kita dapat pahala kak. Begitulah kelebihan selawat ya. Kakak suka selawat? Suka. Siapa ya kak? Oh ya, ini saya mau bawakan selawat sekali lagi ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurum fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurum fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumanjad, ya imam al-qiblataini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kak, saya berterima kasih sama kakak, mudah-mudahan aja curhat tuh kak ya. Tapi saya ingatkan kak, bukan saya mau ceramah di sini kak ya, tapi untuk mengingatkan sesama aja gitu. Dan kita mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh-soleh kak ya, yang berbakti sama orang tua. Semoga orang tua kita sehat selalu, panjang umur kak ya. Gitu. Kalau gitu kak, saya mau pergi dulu kak ya, saya mau kerja dulu gitu. Masih banyak kak ya, tapi saya mau minta maaf sama kakak ini gitu ya. Apa-apa kan, saya minta maaf sama kakak gitu. Maafin saya kak ya. Ada roti mau enggak? Enggak, saya mau minta maaf aja gitu. Aja dia kurang sopan. Enggak, saya minta maaf kak ya. Sebenarnya peduli tapi mungkin Oh, iya, kalau iya. emosi Iya. ya Mas ya
Makanya saya mau minta maaf sama kakak ini ya. Maafin saya kak ya. Ya, minta maaf juga Mas. Jadi kita sama-sama maafkan kita ini sebagai manusia gitu kan. Allah aja mau memaafkan hambanya kan, apalagi kita sebagai manusia gitu kan. Masih banyak kak ya. Saya pergi dulu ya kak ya. Assalamualaikum.